Jangan sekali-sekali menganggap AFF tidak penting. Karena kita ini yang ngomong coach, mantan pemain, mantan kapten timnas. Jujur saja, banyak sekali pemain-pemain yang berlabel timnas ketika dipanggil Sintayong itu merinding dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta timnas Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia, pecinta Liga Indonesia. Beberapa malam terakhir kita disuguhkan oleh Liga kita, yaitu sudah masuk pada masa Championship Series semifinal. Sedikit informasi bahwa Persib Bandung sudah memastikan diri untuk masuk ke final, dan lawan Persib Bandung adalah Madura United, yang dimana malam ini tadi secara mengejutkan Madura United mengalahkan Borneo FC di kandangnya. Artinya final untuk penentukan juara satu ataupun kampion Liga Indonesia kali ini antara Persib Bandung dan Madura United yang akan dilaksanakan secara home and away. Untuk video kali ini kita kembali berdiskusi mengenai isu ataupun hal yang saya rasa cukup menarik untuk didiskusikan. Untuk itu kita langsung ke video pertama, datang dari Coach Fahri Husaini. Kita simak dengan baik-baik. Coach, kontrak STY sudah diperpanjang hingga 2027. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan STY? Tadi sudah disinggung sedikit, ya kan? Nanti dipertajam lagi. Nah, saya mau tanya, apakah Coach Fahri Husaini termasuk orang yang bisa menerima perpanjangan kontrak itu? Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kayaknya sih termasuk yang bisa menerima. Benar nggak, Bos? Oh ya, saya dengan kondisi sekarang ini ya, STY itu harus diperpanjang karena dia harus menyelesaikan semua proyeknya dia ini. Bisa kebayang nggak kalau dia nggak diperpanjang, terus semua pemain itu rekrutan dia semua. Iya. Ya kan, program naturalisasi juga disetujui dia. Tiba-tiba datang pelatih baru lagi. Bisa terjadi seperti Pak Hengso digantikan oleh Troyser nanti. Ya kan, akan jadi beban pelatih berikutnya. Nah, sekarang nggak apa-apa. Kalau saya sih setuju aja. ST diperpanjang 3 tahun. Oke, tinggal kita lihat nih 3 tahun ini seberapa. Anggaplah kemarin itu adalah 4 tahun itu masa dia untuk penyesuaian. Ya. Nah, sekarang tahun kedua dia sampai berapa? Katakan sampai tahun berapa? 2027. Ya, berarti ada 3 tahun. Yes. Nah, 3 tahun ini kita lihat capaian apa yang bisa diberikan oleh STY untuk bisa mendapatkan nilai excellent dari ya. Ya, tadi masih good, very good, terus excellent. Ya. Kalau very good mungkin Very good kan B ya? Dia bisa masuk ke misalnya ke Olimpiade misalnya. Itu very good. Kemudian masuk saja kan, Kalau dia masuk semifinal U23 nanti sudah masuk. Itu very good. Belum excellent. Ya. Excellentnya nanti di Olimpiade lah itu. Ya kan? Ya kan? Dapat piala. Iya. Kalau piala itu udah di atasnya excellent lah itu. Kalau termasuk dia dapat misalnya nanti piala AFF. Oh, itu excellent. Buat saya penting itu. AFF itu tetap penting, Bung Yusuf ya. Karena janganlah sekali-sekali menganggap AFF itu nggak penting, ciki. Ingat, jangan sekali-sekali menganggap AFF tidak penting. Karena kita ini yang ngomong coach, mantan pemain, mantan kapten timnas. Ya, karena kita nggak pernah mendapatkan itu gitu. Kalau SEA Games sudah pernah itu. Moral pernyataannya sangat kuat. Ya kan? Ya, ini untuk menunjukkan bahwa kita itu penguasa ASEAN. Itu minimal harus ada Trofi piala. ada labelnya kan itu. Terus kita mau ngaku-ngaku jadi yang harus dilumpuhkan ya Thailand piala. Nah, itu dia itu. Ini sebenarnya podcast yang cukup agak lama ya, mungkin beberapa minggu ke belakang, 1 ataupun 2 minggu ke belakang. Cuma poin yang penting menarik kita diskusikan adalah bahwa secara garis besar emang kelihatannya sejauh ini Coach Fahri itu kurang seneng dengan STY kelihatannya. Tapi dia ditanya mengenai apakah mengenai perpanjangan kontrak STY, dia setuju aja, karena dia mengemukakan alasan kalau nggak diperpanjang takutnya seperti Vietnam yang ditinggal oleh Pak Hangso terus digantikan Troyser. Akhirnya sekarang Vietnam menjadi amburadul.
bener-bener bukan Vietnam yang seperti di zamannya Pak Hangso. Jadi sekarang STY udah dia menganggap waktu 4 tahun itu baru sudah dianggap adaptasi STY, tinggal 3 tahun sisa sampai tahun 2027 waktunya STY menunjukkan tajinya kembali. Ya sebenarnya sih bukan 4 tahun ya, STY itu kan melatih efektif itu kan waktu kepotong COVID juga 2 tahun itu, tapi ya terserah seperti apa. Tapi ya di sini sih bagaimanapun kita objektif juga ya, saya pribadi sependapat sih dengan apa yang diungkapkan oleh Coach Fahri bahwa ya kalau nggak diperpanjang ya takut seperti Vietnam. Nah mengenai Piala AFF sih saya pribadi sebenarnya sangat menginginkan AFF, bagaimanapun sangat menginginkan, karena sejauh ini kita belum pernah menjadi juara AFF ya, 6 kali masuk final itu selalu menjadi runner-up. Artinya sebenarnya sih menganggap Piala Ciki ataupun tidak penting itu salah juga. Justru dengan kita mendapatkan Piala AFF itu akan menasbihkan diri kita sebagai Raja ASEAN yang baru. Ya walaupun saat ini saya menganggap bahwa Indonesia sudah menjadi Raja ASEAN sih, dengan pencapaian yang saat ini sudah ditampilkan oleh timnas kita masuk Piala Asia kita. Ya peringkat udah mulai membaik juga. Terus kita masuk kepada video yang kedua, datang dari Pak Sumarji mengenai penilaian Pak Sumarji mengenai STY. Kita simak lihat. Di era Sintayong, saya sampaikan juga nih, jujur ini, saya kebetulan di Sintayong kan juga ada di situ. Ya. Saya juga bagian daripada Sintayong. Dari scene itu, kalau menurut saya itulah awal berubah, terutama soal fisik. Fisik dan skill. Saya akui lah. Kenapa? Jadi dengan selama ini Coach Shin itu betul-betul membawa fisik anak-anak itu setara dengan fisik yang ada di Thailand dan Vietnam. Bahkan mungkin mohon maaf nih, kalau kita bicara sekarang ini ya, bicara SEA Games kemarin, saya udah beradu mungkin lebih bagusan kita ya, kalau by data ya, lebih bagusan kita. Artinya dari runningnya, dari larinya anak-anak, dari mobilingnya anak-anak itu lebih bagusan kita. Kalau berdasarkan by pertandingan ya, statistik ya, itu saya lihat itu, saya Lari per berapa kilometer? ya per detik kan ada itu. Itu semua teknis lah, itu urusannya coach lah sama tim kepelatihan lah. Cukup bagus. Dicatat ini, harus catat ini. Saya harus berterima kasih kepada Sintayong. Menyembleng itu duluan ya. Fisik itu diutamakan. Cuman memang ini jujur saja, banyak sekali pemain-pemain yang berlabel timnas ketika dipanggil Sintayong itu merinding dulu karena udah disiksa, maka bukan disiksa ya, artinya porsi latihannya fisik itu tambah gitu ya. Saya tidak artinya real ya, saya sampaikan karena mohon maaf, karena saya juga ikut di dalamnya Ini sih podcastnya Pak Sumarji ketika diundang pasca mendapatkan medali emas SEA Games ya. Bagaimanapun Pak Sumarji itu kan orang yang sangat berinteraksi, bekerja sama dengan Sintayong, baik itu di timnas senior ataupun di timnas kelompok usia. Artinya ketika Pak Sumarji mengatakan bahwa ketika Sintayong itu menangani timnas, emang perkembangan fisik skill itu sangat menonjol, karena emang yang diperbaiki oleh Sintayong itu emang dari fisik dan stamina. Saya jujur melihat timnas Indonesia sejak ditangani oleh Sintayong itu berubah drastis. Contoh ambil Rizky Ridho, bermain di timnas sangat bagus, tapi bermain di Persija bapuk. Ketahu kenapa tuh Rizky Ridho aneh, tidak seperti di timnas lainnya tuh. Artinya emang benar-benar peran Sintayong itu sangat-sangat nyata sekali. Jadi yang ngomong Pak Sumarji loh ya, yang benar-benar langsung dengan Sintayong yang bekerja. Artinya Pak Sumarji juga kan dia pengelola klub juga Bayangkara FC ya, walaupun degradasi sih. Ya teman-teman semua, silakan mari kita diskusikan dua video tersebut. Apakah teman-teman semua memiliki pandangan terhadap apa yang diungkapkan oleh Pak Sumarji ataupun Coach Fahri ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.